7 kesalahan keuangan ketika berusaha melunasi hutang. Saat mencoba mengatasi hutang, seringkali sebagai anak muda, kita mungkin tanpa sadar melakukan kesalahan yang bisa membuat situasi keuangan semakin sulit. Di video kali ini, kita akan bahas 7 kesalahan umum yang sering dilakukan dalam proses melunasi hutang yang bikin kita nggak lunas-lunas dan malah jadi makin miskin. Tonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Kesalahan yang pertama adalah tidak membuat rencana yang jelas. Jadi, bayangin kalau kamu mau pergi ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya, kalau nggak punya peta atau panduan, pasti bakal nyasar kan? Nah, melunasi hutang juga kayak gitu. Kalau kamu nggak punya rencana yang jelas, kamu bakal kesulitan dan bingung harus mulai dari mana atau gimana cara nyelesainnya. Kalau kamu nggak bikin rencana, kamu bisa jadi nggak tahu. Yang pertama, total hutang. Berapa sih sebenarnya total hutang kamu? Kalau nggak tahu, gimana mau nyusun strategi buat ngurangin atau nyelesainnya? Yang kedua, prioritas hutang. Mana yang harus dibayar dulu? Hutang dengan bunga tinggi atau hutang yang kecil tapi mendesak? Yang ketiga, anggaran bulanan. Berapa banyak yang bisa kamu alokasikan buat bayar hutang setiap bulan? Tanpa rencana, bisa jadi kamu malah lebih banyak ngeluarin uang buat hal-hal yang kurang penting. Yang keempat, timeline. Kapan target kamu buat bebas dari hutang? Kalau nggak ada target waktu, kamu bakal terus ngerasa kayak nggak ada kemajuan. Dengan rencana yang jelas, kamu bisa punya panduan dan langkah-langkah yang harus diikuti. Jadi meskipun perjalanan melunasi hutang itu nggak gampang, setidaknya kamu tahu arah dan bisa nge-track kemajuan kamu. Kesalahan yang kedua adalah membayar minimum saja. Oke, bayangin gini, kamu punya kartu kredit dengan tagihan yang harus dibayar tiap bulan. Kalau kamu cuma bayar minimum, itu kayak cuma nyisihin sebagian kecil dari total hutang kamu. Emang sih kelihatan lebih ringan karena bayarannya kecil. Tapi ada jebakan yang mesti kamu waspadai. Yang pertama, bunga menumpuk. Kalau kamu cuma bayar minimum, sisa hutang yang belum dibayar bakal kena bunga lagi di bulan berikutnya. Bunga ini bakal terus nambahin beban hutang kamu, jadi hutangnya nggak cepet lunas. Yang kedua, waktu pelunasan lebih lama. Bayar minimum itu bikin hutang kamu bertahan lebih lama. Misal kalau hutang kamu bisa lunas dalam 6 bulan kalau bayar penuh, tapi kalau bayar minimum bisa jadi 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, biaya lebih besar. Karena bunganya nambah terus, total yang kamu bayar akhirnya bakal jauh lebih besar dibanding hutang aslinya. Jadi kamu bisa keluar uang lebih banyak cuma buat bayar bunganya doang. Yang keempat, gampang terjebak hutang. Kalau kamu terus-terusan bayar minimum, kamu gak bakal ngerasa berkurang beban hutangnya. Ini bisa bikin kamu terjebak dalam lingkaran hutang yang gak ada habisnya. Misalnya kamu punya hutang 10 juta dengan bunga 2% per bulan. Kalau kamu cuma bayar minimum 5% dari total hutang tiap bulan, kebanyakan yang kamu bayar cuma buat nutupin bunganya aja, bukan pokok hutangnya. Alhasil pokok hutangnya nggak turun-turun dan kamu terus-terusan bayar bunga. Jadi intinya bayar minimum itu kayak ngasih perban di luka besar, nggak nyelesain masalah utama dan bisa bikin kondisi keuangan kamu makin parah. Lebih baik bayar lebih dari minimum biar hutangnya cepat berkurang dan kamu nggak keluarin uang lebih banyak buat bunga. Kesalahan yang ketiga adalah tidak mengutamakan hutang dengan bunga yang tinggi. Oke, bayangin kamu punya beberapa hutang dari berbagai sumber, kartu kredit, pinjaman pribadi, dan mungkin cicilan barang. Nah, tiap hutang ini punya bunga yang beda-beda. Kalau kamu nggak fokus buat bayar hutang yang bunganya paling tinggi dulu, kamu malah rugi besar. Yang pertama, bunga yang terus bertambah. Hutang dengan bunga tinggi itu kayak bola salju yang terus menggelinding dan makin besar. Misalnya, kamu punya hutang kartu kredit dengan bunga 3% per bulan. Kalau kamu nggak prioritasin buat bayar ini dulu, bunganya bakal terus nambah dan total hutang jadi makin gede. Yang kedua, bayar lebih banyak. Semakin lama kamu biarin hutang dengan bunga tinggi, semakin banyak kamu bakal keluarin uang buat bayar bunganya aja. Jadi meskipun kamu bayar hutang lain, total pengeluaran kamu bisa jadi lebih besar karena bunganya tinggi ini terus bertambah. Yang ketiga, lambat melunasi hutang. Kalau kamu nggak fokus ke hutang yang bunganya tinggi, pelunasan hutang jadi lebih lambat. Misalnya kamu bayar hutang dengan bunga rendah dulu, tapi bunga tinggi tetap bertambah. Jadi waktu yang dibutuhin buat lunasin semua hutang itu jadi lebih lama. Yang keempat, tekanan finansial yang lebih besar. Bunganya yang tinggi bikin kamu ngerasa selalu terbebani dan gak ada kemajuan dalam melunasi hutang. Ini bisa bikin kamu stres dan keuangan kamu jadi gak stabil. Misalnya kamu punya 2 hutang, satu di kartu kredit dengan bunga 3% per bulan, dan satu lagi pinjaman pribadi dengan bunga 1% per bulan. Kalau kamu bayar pinjaman pribadi dulu, hutang di kartu kredit yang bunganya lebih tinggi tetap nambah terus. Jadi lebih bijak kalau kamu bayar hutang kartu kredit dulu biar bunganya nggak makin banyak.
Jadi intinya, selalu prioritaskan hutang dengan bunga tertinggi biar kamu nggak kebebanan sama bunga yang terus nambah. Ini bisa bikin proses melunasi hutang jadi lebih cepat dan efektif. Kesalahan yang keempat adalah mengambil hutang yang baru. Oke, bayangin kayak gini. Kamu lagi berusaha keras buat melunasi hutang yang udah ada, tapi tiba-tiba kamu mikir buat ngambil hutang baru. Mungkin karena butuh uang tambahan atau pengen beli sesuatu. Ini bisa jadi langkah yang berbahaya banget. Yang pertama, menambah beban hutang. Hutang baru berarti ada tambahan kewajiban yang harus kamu bayar tiap bulan. Padahal hutang yang lama aja mungkin udah bikin kamu kesulitan. Ini bahkan nambah beban keuangan kamu dan bikin kamu makin terjepit. Yang kedua, bunga bertambah. Hutang baru biasanya datang dengan bunga yang juga harus kamu bayar. Jadi selain hutang lama yang bunganya masih berjalan, sekarang kamu juga harus bayar bunga untuk hutang yang baru. Ini bisa bikin total bunga yang harus kamu bayar jadi lebih besar. Yang ketiga, sulit melacak pembayaran. Semakin banyak hutang yang kamu punya, semakin sulit buat melacak dan mengatur pembayaran tiap bulannya. Bisa jadi kamu kebingungan dan malah lupa bayar salah satu hutang yang akhirnya kena denda atau bunga tambahan. Yang keempat, keseimbangan keuangan yang terganggu. Hutang baru bisa bikin keseimbangan keuangan kamu terganggu. Misalnya uang yang seharusnya bisa buat tabungan atau kebutuhan penting lainnya jadi kepake buat bayar hutang yang baru. Yang kelima, resiko terjebak dalam siklus hutang. Mengambil hutang baru buat bayar hutang lama adalah tanda kalau kamu mulai masuk ke siklus hutang. Ini bisa jadi lingkaran setan yang susah banget buat dihindarin, karena kamu terus-terusan ngambil hutang baru buat nutupin hutang yang udah ada. Misalnya kamu punya hutang 10 juta dan masih berusaha buat bayar, tapi tiba-tiba kamu ngambil hutang baru 5 juta buat beli gadget terbaru. Sekarang kamu gak cuma harus bayar 10 juta yang lama, tapi juga 5 juta yang baru dengan bunga dan cicilan yang harus dibayar setiap bulan. Jadi bukannya hutang kamu berkurang, malah nambah. Jadi intinya ngambil hutang baru saat masih punya hutang lama itu bukan solusi yang baik. Ini malah bikin masalah keuangan kamu makin rumit dan berat. Lebih baik fokus buat nyelesain hutang yang ada dulu sebelum mikir buat ngambil hutang yang baru. Kesalahan yang kelima adalah tidak mencatat pengeluaran. Bayangin kamu lagi diet dan pengen turun berat badan, tapi kamu gak pernah nyatet apa aja yang kamu makan. Jadi kamu gak tahu berapa banyak kalori yang masuk setiap hari. Nah, ngurus keuangan tanpa nyatet pengeluaran itu sama aja, bakal susah ngontrol dan ngelacak kemana uang kamu pergi. Yang pertama, gampang boros. Kalau nggak nyatet pengeluaran, kamu bisa gampang boros tanpa sadar. Misalnya beli kopi tiap hari atau makan di luar sering-sering. Ini kelihatan kecil, tapi kalau di total bisa jadi lebih banget. Yang kedua, susah melihat pola pengeluaran. Nyatet pengeluaran bantu kamu melihat pola belanja kamu. Misal kamu baru sadar kalau tiap bulan habis banyak banget buat hal-hal yang gak penting. Kalau gak nyatet, kamu gak bakal tahu hal ini. Yang ketiga, gak tahu sisa uang. Kalau gak ada catatan, kamu gak bakal tahu berapa sisa uang yang kamu punya setelah bayar kebutuhan utama dan hutang. Ini bisa bikin kamu ngeluarin uang lebih dari yang seharusnya dan akhirnya kesulitan bayar hutang. Yang keempat, sulit buat anggaran. Anggaran itu penting biar keuangan kamu lebih teratur. Tapi kalau nggak nyatet pengeluaran, kamu nggak bakal punya data yang akurat buat bikin anggaran. Jadi anggaran yang kamu buat jadi bisa nggak realistis. Yang kelima, nggak punya kontrol keuangan. Tanpa catatan, kamu bakal ngerasa nggak punya kontrol atas keuangan kamu sendiri. Kamu cuma ngira-ngira dan seringkali ngerasa uang selalu kurang. Misalnya tiap bulan kamu ngerasa uang gaji habis tapi nggak tahu buat apa. Setelah mulai nyatet, ternyata kamu sering beli makan di luar yang kalau di total bisa jutaan rupiah. Dengan catatan, kamu bisa sadar dan mulai ngerem pengeluaran yang gak perlu itu. Jadi intinya, nyatet pengeluaran itu penting banget buat ngebantu kamu ngatur keuangan dengan baik. Dengan catatan yang detail, kamu bisa lihat kemana uang kamu pergi, nyusun anggaran yang realistis, dan lebih gampang buat nyelesain hutang. Kesalahan yang keenam adalah tidak mencari bantuan. Bayangin kamu lagi berusaha ngerjain sesuatu yang sulit banget sendirian, tapi kamu gak mau bantuan orang lain. Ini bisa jadi bikin kerjaan jadi lebih susah kan? Nah, dalam hal keuangan, gak mencari bantuan juga bisa bikin situasi kamu tambah rumit. Yang pertama, perspektif baru. Kadang kita butuh pandangan dari luar buat melihat masalah dengan cara yang beda. Konselor keuangan atau penasehat bisa bantu lihat dari sudut pandang yang kita gak sadari sebelumnya. Yang kedua, pengetahuan dan pengalaman. Orang yang udah pengalaman atau punya pengetahuan tentang keuangan bisa kasih saran dan strategi yang lebih efektif buat ngurusin keuangan kamu. Yang ketiga, solusi alternatif. Mereka juga bisa bantu cari solusi alternatif buat ngurus hutang atau mengatur anggaran.
Misalnya restrukturasi hutang atau program keringanan yang mungkin bisa kamu manfaati. Yang keempat, mengurangi stres. Gak sendirian dalam menghadapi masalah keuangan bisa mengurangi stres. Kamu jadi punya support system yang bisa membantu dan dukung kamu dalam proses mengelola keuangan. Yang kelima, membangun kepedulian finansial. Dengan mencari bantuan, kamu juga bisa belajar cara-cara baru untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Ini bisa jadi investasi jangka panjang buat keuangan kamu sendiri. Contoh, kamu punya masalah sama hutang kartu kredit yang udah numpuk. Kamu nggak tahu harus mulai dari mana dan bingung cari solusinya. Kalau kamu minta bantuan dari konselor keuangan, mereka bisa kasihin strategi buat bayar hutang dengan lebih efisien. Akhirnya, kamu punya rencana yang jelas dan bisa lebih tenang menghadapi masalah keuangan. Jadi nggak ada salahnya buat minta bantuan. Ini bisa jadi langkah yang cerdas buat mengelola keuangan dengan lebih baik dan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Kesalahan yang ketujuh adalah mengandalkan penghasilan yang tidak pasti. Bayangin begini, kamu punya pekerjaan atau usaha yang penghasilannya nggak stabil. Misalnya kamu kerja freelance atau jadi sales dengan komisi yang bisa beda tiap bulan. Nah, tergantung total dari penghasilan ini buat bayar hutang bisa jadi beresiko. Yang pertama, tidak ada jaminan. Penghasilan yang tidak pasti bisa bikin kamu nggak punya jaminan berapa uang yang masuk tiap bulan. Ini bisa bikin kamu kesulitan buat merencanakan pembayaran hutang atau anggaran bulanan. Yang kedua, sulit buat rencana keuangan. Karena nggak bisa diperkirakan bikin rencana keuangan jadi lebih susah. Misalnya bulan ini dapat banyak, tapi bulan depan bisa sepi. Ini bisa bikin kamu stres dan gak stabil secara finansial. Yang ketiga, resiko tidak bisa bayar. Ada resiko besar kalau penghasilan tiba-tiba menurun bahkan hilang sama sekali. Kalau kamu terlalu mengandalkan penghasilan yang tidak pasti buat bayar hutang, bisa jadi kamu gak bisa bayar tepat waktu atau malah terlambat bayar. Yang keempat, cara menghadapi tidak pasti. Kamu harus punya strategi khusus buat mengelola keuangan dengan penghasilan yang tidak pasti. Misalnya, buat tabungan darurat buat mengamankan diri dari resiko kehilangan penghasilan atau bikin buffer buat bayar hutang di bulan-bulan yang penghasilannya lebih rendah. Yang kelima, menekankan pengeluaran. Lebih bijak untuk menekan pengeluaran dan mengelola keuangan dengan hati-hati. Nah, itu tadi adalah 7 kesalahan keuangan ketika berusaha melunasi hutang. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau kalian suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips untuk kalian. Sekian aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!